Manusia timbul rasa hasut karena untuk kepentingan diri supaya tidak disaingi. Bahkan manusia menfitnah temannya, saya menfitnah panjenengan karena kepentingan sendiri tidak boleh disaingi. Bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana karena manusia merasa dirinya harus lebih berkuasa. Ini harus kembali kepada fitrah. Kalau negara ini ingin baik, negara ini ingin santun dan bermartabat, mutlak puasa harus berhasil, sehingga bangsa ini semua kembali pada fitrah, kembali pada jati diri manusia, yang mana manusia la haula wala quwata illa billah, manusia merasa tiada kemampuan dan tiada kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebentar lagi telah habis bulan Ramadan. Sebentar lagi perjuangan agung ini akan selesai, di mana kita tinggal memetik buahnya. Sebentar lagi ada dua alternatif bagi manusia. Manusia yang Idul Fitri ataukah manusia yang seperti biasa, seperti biasanya karena gagal untuk mendapatkan fadl Idul Fitri. Nanti kita perhatikan, kita koreksi sejauh-jauhnya. Alangkah ruginya bertahun-tahun kita puasa tapi belum satu pun menggapai Idul Fitri. Idul Fitri bukan slogan belaka. Idul Fitri itu nyata. Allah memberikan kepada hambanya yang betul-betul mengabdi dengan tulus, sehingga reward dari Allah, penghargaan dari Allah. Si hamba yang kotor, si hamba yang penuh dosa, digembleng di Ramadan yang penuh berkah, disucikan oleh Allah, kembali kepada fitrah. Orang kembali pada fitrah itu perjuangan. Tidak semudah pokok aku puasa, pokok aku ibadah, tanpa roh pengabdian kepada Allah, gagal. Karena amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang ikhlas, yang penuh dengan pengabdian. Alangkah ruginya bertahun-tahun di bulan Ramadan kita puasa, kita ibadah, nanti kalau ujungnya itu tidak ada arti, sehingga kita ibadah tapi tidak ada hasilnya. Idul Fitri adalah orang kembali pada fitrah. Fitrah itu di sini. Sumber dari segala kebaikan, sumber dari kesucian yang ditanam oleh Allah itu di sini. Di dalam jiwa. Kalau kita boleh sebut itulah kolbun. Kolbun itu adalah sumber. Kalau baik ya menjadi baik tangan kita, lesan kita, perbuatan kita. Kolbun itu sumbernya. Kalau kolbun itu jahat, maka tangan kita ikut jahat, lesan kita ikut jahat. Karena kolbun itu bagaikan pimpinan. Idul Fitri adalah hati, adalah jiwa. Kalau jiwanya itu sudah suci di hadapan Allah, kayaumin waladathu ummuh, Allah sendiri mengatakan, siapa yang berpuasa syaratnya imanan waktu saban, iman. Iman di sini bukan pengertian, bukan hiasan. Laisal iman bitamani wala bitahalli.
Iman itu bukan dengan pengertian, bukan dengan hanya ilmu, dengan akal, tidak. Dan bukanlah hiasan, bukan lamunan. Tapi Rasulullah mengatakan, walakinnal iman mawaqara fi qalbi. Iman itu adalah pernyataan, dorongan untuk melaksanakan perintah Allah. Iman itu adalah pernyataan hati, dorongan mengabdi kepada Allah, tidak tercampur dengan kepentingan itu. Siapa yang beriman dengan cara itu, hanya didorong takut kepada Allah, hanya didorong mengharap kepada Allah, roja dan khauf. Allah mengatakan, perjuangan terakhir di bulan Ramadan, Idul Fitri, artinya bagaikan bayi baru lahir dari ibunya, seperti bayi yang baru lahir dari gua garba, dari kandungan ibu. Kayaumin waladathu ummu. Permasalahan yang terbesar kita ini disebut berjuang, ma'asyiral hadirin. Siapa yang kita kalahkan? Orang kalau perang berjuang tidak tahu musuh, maka dia membabi buta. Ibarat peluru hanya ditembakkan, tidak tahu kemana ia tertuju peluru ini nanti. Begitu pula diri kita, ibadah sebanyak mungkin, sekuat mungkin, tapi tidak tahu arah. Jadi ibadahnya itu kita tidak tahu arah, karena tidak ada iman yang kita lakukan dalam perjuangan ini. Kalau begitu kita perang, disebut di hari itu kita kembali pada fitrah, di hari itu kita disebut orang-orang yang menang. Tapi maaf, selama ini kita tidak tahu siapa musuh kita yang kita kalahkan. Tahukah kita, bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun kita ibadah kepada Allah, tahukah musuh yang harus kita kalahkan? Ya maaf, Al-Fakir sendiri berpuluh-puluh tahun puasa, mengabdi yang nampaknya seperti orang baik, kalah karena tidak tahu musuh mana yang harus kita kalahkan. Ya selain musuh-musuh yang ada, musuh terberat yang harus dikalahkan di bulan Ramadan itu adalah nafsukallati baina jambaika. Nafsu kita ya diri kita ini, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan syariat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan cara tunduknya kepada Allah. Bukan kepentingan untuk mengabdi kepada Allah, tapi untuk memperkaya diri, untuk memuliakan diri, bukan tunduk untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maaf kalau kita seperti itu. Perjuangan kita didorong oleh itu. Bagaimana Lailatul Qadar, bagaimana Idul Fitri, bagaimana janji Allah akan diberikan kepada kita, ma'asyiral hadirin yang saya muliakan. Ternyata selama ini Al-Fakir, saya pribadi belum kenal dengan musuh sejati kita. Musuh sejati manusia adalah ada di antara kedua punggung kita, tulang punggung. Ada aduwika nafsukallati baina jambaika. Orang yang mendapatkan Idul Fitri menang, jiwanya kembali pada fitrah. Mudah untuk merasakan dosa yang kita lakukan, karena hatinya bening sebening kaca, hatinya bening sebening air yang suci, sehingga dia tahu akan dirinya. Maka diperangilah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, hati manusia. Sudah sering dikatakan oleh para alim ulama, para kiai-kiai kita, musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Iblis jatuh karena kalah dengan dirinya sendiri, yang disebut anania.
timbulnya perasaan aku, dan akhirnya menjagakan dirinya, menjagakan ibadahnya, menjagakan puasanya. Kalau kita yang di bulan Ramadan ahli mujahadah, menjagakan mujahadahnya. Yang di bulan Ramadan kita pun juga baca Al-Quran, menjagakan berapa kali kita khatam Al-Quran. Yang di bulan Ramadan datang ke tanah suci, melaksanakan umroh Ramadan, menjagakan umroh Ramadannya. Ini karena sumber keakuan yang tidak dihapus dalam dirinya. Sehingga ketika dirinya atau sebut aku tadi beribadah, maka dia mengandalkan ibadah dari dirinya. Oleh karena itulah kita songsong hari kemenangan, hari Idul Fitri, yang beberapa hari akan diakhiri dengan takbir, tahmid, tahlil. Kita akhiri dengan tanda-tanda kembalinya sifat manusia, sifat hamba tetap menguasai diri manusia. Ya maaf hadirin, selama ini sifat-sifat mulia yang ditanam oleh Allah ini sudah hilang di hati manusia. Manusia kejam karena kepentingan diri. Manusia menipu karena untuk kepentingan diri. Manusia benci kepada orang lain karena juga untuk kepentingan diri. Manusia timbul rasa hasut karena untuk kepentingan diri supaya tidak disaingi. Bahkan manusia menfitnah temannya, saya menfitnah panjenengan karena kepentingan sendiri tidak boleh disaingi. Bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana karena manusia merasa dirinya harus lebih berkuasa. Ini harus kembali kepada fitrah. Kalau negara ini ingin baik, negara ini ingin santun dan bermartabat, mutlak puasa harus berhasil, sehingga bangsa ini semua kembali pada fitrah, kembali pada jati diri manusia, yang mana manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia merasa tiada kemampuan dan tiada kekuatan. Ma'asyiral hadirin yang saya muliakan, mari, hidup ini tidak ada jaminan. Apakah akan mampu ataukah kita akan bisa ketemu Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa berbenah dan memperbaiki diri. Itu tidak ada jaminan. Oleh karena itu tidak boleh ditunda-tunda. Kita harus merasa rendah di hadapan Allah. Kita harus merasa dosa di hadapan Allah. Kita harus merasa kecil di hadapan Allah. Memang kenyataan manusia adalah sangat rendah, sangat kecil, karena diciptakan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah. Salam kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Semoga pertemanan kita ini benar-benar pertemanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya, bangsa Indonesia, umat manusia, umat Islam pun menang terhadap dirinya. Semuanya bisa mengalahkan nafsunya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.